Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 222, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Lia sangat bersemangat sehingga dia diam-diam menggosok telapak tangannya. Jika dia mampu memprovokasi konflik antara Reza dan Ariel, akhir dari Ariel bahkan lebih buruk. Dia sangat senang melihat bahwa dia harus memberitahu Ariel betapa menyedihkannya karena telah menyinggung perasaannya. "Kamu berani melawan Reza, apakah kamu tidak tahu siapa Reza?" kata Lia, menambahkan bahan bakar ke api, lalu berlari ke sisi Reza, pura-pura khawatir. Reza tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dalam pikirannya sekarang, dan dipenuhi amarah, berharap dia bisa membunuh Ariel di tempat. Penjaga keamanan itu tidak menyangka Ariel akan berani menyerang Reza. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Reza adalah lawan Bastian, tetapi Reza terluka di hotel, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Carlos? Beberapa penjaga keamanan berkerumun, bagaimana menaklukkan Ariel, tetapi saat ini ada suara yang sangat keras. "Apa yang kamu lakukan?" Bastian muncul di saat yang tepat. Reza bisa menyinggung Ariel, tapi dia tidak pernah bisa melibatkan orang-orangnya. "Tuan Bastian, Tuan Bastian, Tuan Bastian." Teriakan hormat naik dan turun, dan Bastian berjalan ke kapten keamanan dan bertanya dengan tajam, bagaimana situasinya. Masih tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Bastian, saya minta maaf, saya melalaikan tugas untuk membiarkan orang yang tidak memiliki undangan masuk." Asisten itu melirik Bastian, dan berkata kepada kapten keamanan, "Tuan Ariel Wibowo adalah tamu terhormat yang diundang oleh Presiden Bastian, dan undangannya adalah undangan saya. Bantu dia menyimpannya, bagaimana tidak?" Setelah berbicara, asisten mengeluarkan undangan. Ketika orang lain melihat undangan itu, mereka semua terkejut. Ada 3 gaya kartu undangan Bastian, masing-masing gaya kartu undangan mewakili tingkat tamu yang berbeda, dan kartu undangan yang dipegang oleh asisten memiliki bingkai perunggu hitam. Ini adalah undangan standar tertinggi Bastian, dan tidak digunakan selama beberapa tahun. Undangan emas hitam. Ini sebenarnya undangan emas hitam. Tuan Bastian sudah bertahun-tahun tidak menggunakan undangan seperti ini. Pemuda ini bisa mendapatkan undangan ini. Kapten keamanan tercengang, dia hanya mendengar undangan ini. Pernah melihatnya, karena levelnya terlalu tinggi, sulit bagi siapapun untuk mendapatkannya. "Bastian, Presiden Bastian, maafkan aku tidak tahu, ini salahku." Kapten keamanan menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik. Lia sudah tercengang. Dia percaya bahwa Ariel telah menyelinap masuk, tetapi fakta yang ada di depannya sekarang adalah Ariel telah menerima undangan dengan standar tertinggi. Bukankah dia hanya sopir? Mengapa Bastian begitu penting? Pada saat ini, Reza mengertakkan gigi dan berjalan ke sisi Bastian. Tingkat kartu undangan sangat tinggi, tetapi hanya dapat mengejutkan orang lain. Sebagai tuan muda keluarga Reza, sebagai putra Carlos, dia tidak akan menganggap serius kartu undangan ini. "Paman Bastian, VIP Anda tidak terlalu pemalu. Anda bahkan berani mengalahkan saya. Anda harus memberi saya penjelasan," kata Reza dingin. Bastian melirik Reza dengan jijik dan berkata, "Reza, kamu datang ke pestaku setiap tahun untuk tujuan apa? Aku tahu betul, kamu menyinggung tamu terhormatku, dan akan terlalu arogan bagiku untuk menjelaskannya kepadamu." "Paman Bastian, apa maksudmu?" Reza memiliki wajah muram. Dia tidak percaya bahwa Bastian berani merobek wajahnya bersamanya. Tidak berani memberikan wajah Carlos. "Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, jadi mohon restumu sendiri." Setelah berbicara, Bastian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Carlos. "Carlos, putramu membuat masalah denganku.
Datang dan selesaikan sendiri, kata Bastian. Ketika Carlos mendengar kata-kata ini, dia tersenyum ringan dan berkata, bagaimana anak ini bisa membuat masalah di wilayahmu? Dia tidak memberimu hormat sama sekali. Tolong beri pelajaran. Sebagai seorang penatua, apakah dia masih tidak berani? Dengarkan kata-katamu. Carlos, kamu mungkin tidak mengerti keseriusan situasinya. Aku menyarankanmu untuk datang ke sini. Bastian berkata dengan dingin. Carlos mengerutkan kening, menurut pendapatnya. Bahkan jika Reza menyebabkan masalah, itu hanya masalah kecil. Mungkinkah dia masih tidak tahu seberapa besar putranya? Bastian dipertaruhkan seperti ini, mungkinkah dia ingin menggunakan masalah ini untuk mencari masalah dengan sengaja? Bastian, kamu tidak perlu berada di garis seperti ini. Kamu tidak akan terlalu rendah diri sehingga kamu menggunakan masalah ini untuk mempermalukanku. Apakah itu masuk akal? Apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Carlos berkata dengan jijik. Sudut mulut Bastian naik sedikit. Carlos akan memiliki sikap seperti itu. Dia berharap bahkan jika Reza secara langsung menghancurkan Hotel Bastian, Carlos tidak akan terlalu peduli. Mungkin dia akan memuji Reza ketika dia kembali ke rumah, tetapi acara hari ini melibatkan level yang berbeda. Carlos, saya memiliki kata-kata yang baik untuk membujuk saya. Saya akhirnya mengundang Saudara Ariel Wibowo hari ini. Putra Anda memiliki konflik dengan Saudara Ariel. Saya tidak dapat mengendalikan masalah ini, kata Bastian. Siapa yang kamu bicarakan? Carlos di ujung telepon tiba-tiba berdiri, wajahnya ketakutan. Menurutmu siapa lagi? Tutup telepon. Setelah Bastian selesai berbicara, dia menutup telepon. Carlos kehilangan jiwanya untuk sementara waktu. Saudara Ariel, Ariel Wibowo. Selain Ariel, siapa lagi? Reza, putra pemberontak ini, benar-benar menyinggung Ariel. Carlos merasa tangannya tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak tahu siapa Ariel itu, tetapi energi pemuda ini tak tertandingi di Tangerang, apalagi keluarga Carlos, bahkan jika keluarga Carlos dan keluarga Bastian bergabung. Juga sepotong kotoran bagi Ariel. Cepat berkendara, pergi ke hotel, kata Carlos kepada pengemudi. Setelah menutup telepon, Bastian berkata kepada Reza, ayahmu harus segera datang, pikirkanlah. Bagaimana menjelaskan kepadanya? Reza menyeringai, menunggu ayahnya datang. Bastian yang menjelaskan kepadanya. Setelah mendengar kata Bastian, Lia yang kaget, merasa lega, selama Carlos maju ke depan, masih akan ada hal-hal yang meresahkan. Bahkan jika dia adalah VIP Bastian. Bastian tidak akan pernah merobek wajahnya dengan Carlos untuknya. Pertemuan antara dua pengusaha raksasa di dunia bisnis ini telah memenuhi penonton dengan antisipasi. Apakah kita dapat memutuskan pemenang atau pecundang tergantung pada hari ini? Bastian berjalan ke arah Ariel dan berkata dengan nada meminta maaf, Ariel, maafkan aku terlambat. Biarkan Anda disalah pahami. Mata Ariel bersinar dengan cahaya, dan dia berkata dengan nada datar, apakah ini terlambat, atau apakah kamu datang ke sini dengan sengaja? Bastian, bagaimana mungkin orang secerdasmu tidak bisa mengalahkan Carlos? Mendengar ini, Bastian terkejut dan berkata dengan cepat, itu memang tertunda oleh beberapa hal, Saudara Ariel, jangan salah paham. Ariel tersenyum dingin. Ketika Bastian memanggil Carlos, Ariel mengerti angan-angan orang ini. Dia juga menebak bahwa dia pasti tahu tentang masalah ini, tapi dia tidak muncul dengan sengaja. Bastian ingin menggunakan tangannya untuk berurusan dengan keluarga Carlos. Ide ini sangat bagus. Ide Anda sangat bagus, tetapi menggunakan saya sebagai alat adalah kesalahan terbesar Anda. Ariel berkata dengan dingin. Kalimat ini membuat dahi Bastian langsung mengeluarkan keringat dingin, tapi itu sudah berakhir. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menolak untuk mengakuinya. Jika tidak, dua raksasa bisnis di kota Tangerang mungkin akan jatuh dalam semalam. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Carlos akhirnya tiba. Itu juga menandai panggung drama. Dalam perjalanan ke sini, Carlos masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya.
Dia berharap saudara Ariel di mulut Bastian tidak akan pernah menjadi Ariel Wibowo. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan itu hampir tidak ada, jika dia tidak berpikir begitu. Dia akan sangat putus asa. Tapi keputusasaan akan datang terlambat, tidak pernah datang. Ketika Carlos melihat Ariel, hatinya seperti dilubangi. Ayah, kamu akhirnya di sini. Tamu Bastian memukulku. Dia bahkan memintaku untuk bertanggung jawab. Kamu harus membalaskan dendamku, kata Reza. Carlos melirik Ariel dengan gugup, menarik napas dalam-dalam, meninju wajah Reza dengan kepalan tangan, dan memarahi, kamu bajingan, apakah kamu akan menghancurkan keluarga kita? Reza tidak pernah memimpikannya. Setelah Reza tiba, dia akan mengepalkannya terlebih dahulu, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Tidak hanya Reza yang bingung, tetapi orang lain juga sangat bingung. Carlos terkenal melindungi anaknya di Tangerang, dan ada banyak orang yang meninggal di tangan Reza, dan tidak peduli benar atau salah, Carlos akan menjaga Reza. Dalam kasus yang paling serius, Reza bahkan menyinggung perasaan Carlos. Carlos menghabiskan banyak uang untuk urusan perdamaian, tapi kali ini sikap Carlos benar-benar berbeda. Bersambung.